Ramadan, sekarang sudah tidak ada lagi di Ramadan. Coba, siapa? Sampaikan ya di kolom chat, nanti kita kemudian kita doakan. Barangkali mungkin ada keluarganya. Ada Bu Fitri, siapanya Bu Fitriati? Siapanya yang kemarin ada dan sekarang udah nggak ada? Teman kerja, kata Bu Riani. Allah karim. Lalu Umu Akmal siapa? Ada sahabat saya. Tuh, lihat sahabat tuh kan, teman kerja sahabat tuh kan rata-rata mungkin seumuran ya Bu ya. Gitu kan ya. Oh, ini kalau Bu Yanti ini eh Bapak Bu Yanti Dwi Bapak saya meninggal. Ibu Zulaikha tetangga, kawan juga, Allah karim. Ya, Ibu Ina Pujiastati siapa? Teman pengajian. Ibu Ulfah ada, adik sepupu yang baru meninggal hari Kamis kemarin. Allah karim. Kedua orang tua dan suami saya. Allah. Jadi tahun kemarin masih ada, sekarang ketiga-tiganya tidak ada. Maksudnya begitu, Ibu Erlianti. Atau mungkin sudah beberapa tahun, dulu ada, sekarang tidak ada. Tetangga sebelah rumah, saudara juga. Suami saya, Ustadz, mau 5 bulan. Udah 5 bulan maksudnya meninggal dunianya. Allah karim. Ya, lalu kemudian ada Ibu Yati, ada adik ipar saya, ada Ustadz tetangga depan rumah, rekan kerja. 4 tahun yang lalu almarhum suami. Ada Jumat kemarin, sebelum puasa, Ustadz di kampung kami meninggal. Disusul adik ibu paman. Allah karim juga meninggal. Tuh, lihat Bapak Ibu sahabat-sahabat. Kenapa saya minta kita menuliskan kondisi ini, ya, supaya kita bisa mengamalkan. Apa yang bisa kita amalkan? Ini kita nangzur, kita melihat, ya, orang-orang yang mungkin hari ini pengen sama seperti kita, bisa berada di Ramadan, menikmati ibadah Ramadan, menjalankan ibadah sepanjang Ramadan, lalu kemudian bisa memperbaiki kondisi Ramadan yang lalu dan diperbaiki di tahun ini. Tapi dengan izin Allah, mereka tidak diizinkan. Malahan takdirnya adalah mereka, saudara-saudara kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita doakan, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum waghfir lana wa lahum wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Mudah-mudahan mereka semua yang tadi kita sebutkan di kolom chat itu, ya, oleh Allah diampuni dosa-dosanya, dilapangkan oleh Allah kuburnya, diberikan tempat-tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Ya, Asti, suami saya sudah tiada 8 bulan yang lalu. Allah Karim. Saya nggak tahu ya, nggak tahu, nggak kebayang gitu ya. Gimana itu puasa tanpa pasangan? Ya, ya karena ya bagi kami begitu kan ya. Ya. Oh, ini ada nih di, kalau di TikTok ini ya teman-teman, saya melihat banyak sekali yang komentar. Mbah aku Ustaz, ini dari Mister Wrong ya. Ada Bu Sulis, ibu saya katanya. Ya tahun yang lalu masih ada tapi sekarang sudah tidak ada. Ada Minanda ini saudara kita, teman baru meninggal tadi Allah Karim tadi. Ya, Allah Karim. Dan banyak sekali nih ya yang menyampaikan kondisi-kondisi itu. Ya, kenapa saya memintakan menyampaikan ini? Supaya kita bisa kembali melihat orang-orang yang hari ini mungkin pengen seperti kita. Ya, pengen seperti kita. Itulah kenapa tadi saya katakan, ya Rob gitu ya, kebayang puasa tanpa keluarga yang biasa mendampingi kita. Apalagi salah satunya kalau kalau suami atau istri itu, ya Allah gitu kan. nggak nggak kebayang ya, mungkin bagi eh, Teh Asti, lalu kemudian saudara-saudara tadi yang lain yang menyampaikan yang tahun yang lalu masih bisa bareng-bareng sahur, masih bisa bareng-bareng buka, lalu kemudian hari ini mereka nggak ada tuh, saya tuh gak bisa bayangkan
Ya Allah, begitu kan. Gimana itu rasanya? Makanya tuh lihat tuh. Ya, emot-emot yang dikasih Teh Asti tuh gitu kan ya. Menangis luar biasa. Ya karena memang pasti kerasa gimana gitu. Tidak ada orang tua itu menyedihkan sekali. Betul, sangat betul kalau itu. Dan saya merasakan betul. Ya, ketika ditinggalkan oleh almarhumah ibu, mungkin sampai hari paling membekas begitu kan ya. Ya Allah ya Rabb, begitu. Nah, jadi sekali lagi, ayo Bu, Pak, kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Ya karena kalau kita terus melihat orang-orang yang ada di atas, apalagi yang dilihatnya adalah kurang tepat, karena ada juga orang-orang yang boleh dilihat yang di atas. Kata Nabi, kita nggak boleh iri kecuali kepada dua orang ini. Yang pertama adalah iri sama orang yang berilmu, lalu kemudian dia amalkan ilmu dan dia tebarkan ilmunya, maka kita boleh iri sama orang itu. Yang kedua, iri sama orang yang kaya raya, kemudian dia dermawan, dan selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka kita boleh iri sama orang seperti itu. Ibu Nuryaningsih ya, kasihan anak-anak merasa ada yang kurang lengkap. Pasti luar biasa. Sekali lagi, hari ini saya mendoakan kepada antum semua, Bapak Ibu, yang mungkin di Ramadan ini sedang merasakan ada yang kurang karena saudaranya, keluarganya, pasangannya atau siapapun sudah tidak ada lagi. Ya Allah, obati hati-hatinya, kuatkan jiwanya dan dirinya, mudah-mudahan disabarkan. Tapi sekali lagi saya membawa suasana ini, maksudnya adalah supaya kita bersyukur apapun kondisinya, ya, apapun keadaannya, bahwa kita masih terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di Ramadan yang mulia ini. Tuh, lihat kata Umi Absyar katanya. Kata Umi Absyar nih, kalau Om Hadi nginep nih sekarang pasti lagi kesepian ya. Gitu kan ya. Lagi nginep di rumah ya, udah ngerasa kesepian, apalagi kalau nggak ada selama-lamanya. Cuma pergi sejenak saja, beberapa hari, beberapa pekan, merasa gimana begitu kan. Apalagi kalau untuk selama-lamanya. Ya sekali lagi, saya turut merasakan dan sangat merasakan apa-apa yang Bapak Ibu rasakan. Kehilangan memang tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu, yang mesti kita syukuri hari ini adalah, Bu, kita mesti bersyukur dan berbahagia karena Allah masih memberikan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk berada di Ramadan ini. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita syukuri sehingga kemudian kita berada di dalam Ramadan ini? Bu, Pak, hadirin. Ramadan ini bulan spesial. Lihat, Al-Quran saja diturunkan di bulan ini. Dan tidak mungkin Allah menurunkan kalamnya yang mulia kalau bukan di bulan yang mulia. Gak mungkin. Semua hal yang melekat dengan Al-Quran itu dibuat mulia. Lihat, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluknya yang mulia, makhluk Allah yang mulia, Nabi Allah yang mulia, dan lebih mulia dibandingkan nabi-nabi yang lain. Apalagi diturunkan oleh siapa? Siapa wasilahnya dari Allah kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat mulia. Diturunkan di kota mana? Di kota yang sangat mulia, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Lalu kemudian di malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Semua yang melekat dengan Quran, sekalipun itu kertas, yang awalnya kertas itu biasa-biasa saja, ketika melekat adanya Al-Quran di sana, maka kertas itu pun akan dimuliakan. Apalagi kita, seorang manusia, ketika kita lekatkan dan kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran, maka yakinlah Allah akan menaikkan dan meninggikan kemuliaan kita. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan bulan Ramadan ini adalah momentum, ya, momentum untuk kita bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran sedekat-dekatnya. Tapi mohon maaf, kalau ada satu hari saja
Allah tidak mengizinkan kita mengakses Al-Quran. Dengan cara Allah menjadikan kita sibuk melakukan apapun di dunia ini. Sampai tak punya waktu barang 5 menit, 10 menit untuk mengakses Al-Quran. Entahlah mengaksesnya itu dengan membaca, atau mentadaburi, atau apapun itu. Gak ada satu hari itu kesempatan. Tandanya Allah tidak sudi mendekatkan kalamnya itu kepada kita, karena bisa jadi ada hal yang tidak mulia yang kita lakukan. Ada dosa yang kita kerjakan, sampai kemudian Allah tidak sudi mendekatkan Al-Quran kepada kita. Apalagi di bulan Ramadan, jauh lebih rugi lagi. Kalau ada satu hari saja, kita tak diizinkan oleh Allah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Apa yang harus kami lakukan? Gak ada yang lain kecuali beristighfar. Beristighfarlah kepada Allah. Memohonlah ampunan kepada Allah. Karena bisa jadi Allah tidak takdirkan kita untuk mengakses Quran hari ini, karena Allah menganggap ada hal yang tidak mulia, yang mungkin keluar dari mulut kita, yang mungkin keluar dari mata kita, yang mungkin masuk ke dalam telinga kita. Kita walaupun kita berpikir puasa itu bukan hanya menahan apa-apa yang masuk, tetapi puasa juga harus menahan apa-apa yang keluar. Yang keluar dari lisan, yang keluar dari mata, yang kita masukkan ke dalam telinga, yang keluar dari pikiran, yang keluar dari hati-hati kita. Maka kemudian kita harus jaga supaya Allah tetap pantaskan kita untuk bisa mengakses kalamnya yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Pak Bu, yang selanjutnya, kebersyukuran kita berada di bulan Ramadan ini karena Ramadan ini adalah momentum di mana waktu-waktunya banyak mustajab doa. Ayo Bapak Ibu yang mungkin hari ini merasa kehilangan siapapun tadi yang disebutkan ya, mudah-mudahan Allah rahmati mereka. Kehilangan suami, kehilangan orang tua, kehilangan saudara, adik ipar, siapapun itu ya yang merasa kehilangan. Bu, Pak, manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana doa-doa diijabah. Perhatikan salah satu hadis Nabi. Kata Nabi dalam satu hadis, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Lalu kemudian wal imamul adil, pemimpin yang adil. Lalu da'watul mazlum, doa orang yang sedang terzolimi. Lihat, 3 orang itu kalau berdoa, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking luar biasanya kondisi 3 orang itu. Itulah kenapa, ayo yang tadi sedih ditinggalkan keluarga, doakan. Karena apa? Karena akan putus semuanya. Harta-hartanya putus, rumahnya putus, mobilnya putus. Kecuali 3 perkara yang tidak akan putus. Walaupun mereka meninggal dunia. Apa yang tidak akan putus? 1 adalah amal jariahnya. 2 adalah ilmu yang bermanfaatnya. Yang ketiga adalah doa-doa keluarganya yang dipanjatkan lalu kemudian dikirimkan kepada mereka. Pak Bu, doa yang antum panjatkan gak akan pernah putus. Apalagi antum dalam keadaan berpuasa. Lalu kemudian memanjatkan doa buat mereka. Karena itu adalah hadiah terbaik dan yang ditunggu-tunggu. Kata Nabi dalam satu hadis, al-mautu yahtaju ila du'a kal hayati yahtaju ilal akli wasyrub. Seorang yang meninggal dunia membutuhkan doa dari keluarganya itu, ya, seperti seseorang yang hidup, ya, seperti seseorang yang hidup yang kemudian dia merasa lapar dan haus. Jadi kebayang ketika kita mengirimkan doa, apalagi pahala-pahala kebaikan, itu mereka tuh senang banget karena dikirimin. Selayaknya kita orang hidup yang lapar dan haus lalu dikirimin makanan dan minuman, kan senang banget itu. Ya, jadi manfaatkan momentum Ramadan ini sebagai waktu-waktu yang mustajab doa untuk kita mendoakan saudara, sahabat-sahabat
ya tetangga-tetangga yang tadi ditakdirkan oleh Allah mungkin tahun ini sudah tidak ada lagi. Ya, doakan, sebutkan namanya. Ya, kalau perlu hadiahkan sesuatu. Hadiahkan sedekah subuh, hadiahkan wakaf. Ya, ini kesempatan nih. Mumpung nih ya, kita di acaranya wakaf peradaban internasional nih. Ayo berwakaf untuk orang yang dicintai. Anda punya orang yang mungkin sudah ditinggalkan, yang sudah meninggal dunia. Maka salah satu cara yang paling bagus adalah beramal solehlah lalu diniatkan untuk mereka. Apalagi mereka orang tua kita atau suami kita. Maka ngalir pula lah pahala-pahalanya. Yang namanya wakaf makan terus-terusan ada ya. Begitu kan ya. Makanya itu akan ngalir dan selalu ngalir untuk mereka. Orang-orang yang kita cintai, lalu kemudian kita berikan mereka yang terbaik. Waalaikumsalam Pak Heri. Ibu Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bersyukur ini dan dengan cara seperti ini kita akan lebih berbahagia sebenarnya. Merasa bahwa luar biasa, Masya Allah, baik banget ternyata Allah buat kita. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, lalu kemudian apalagi yang bisa kami lakukan, yang bisa kami maksimalkan. Kan tadi ingat, ada dua yang bisa kita lakukan, saya balikin lagi ke sini, ya. Kita fokus kepada dua ini. Fokus mengabdi dan berserah, fokus mengasihi dan peduli. Yang kita sedang bahas sekarang adalah bagaimana supaya kita bisa fokus mengabdi dan berserah kepada Allah. Dan pengabdian yang pertama, keberserahan kita kepada Allah yang pertama dalam bentuk apa? Dalam bentuk bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan izin oleh Allah berada di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Ya, ayo kita lanjutkan. Pengabdian seperti apa lagi? Pengabdian selanjutnya ini. Ayatnya saya cantumkan di sini. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, padahal mereka tidak disuruh melakukan pengabdian, melakukan berbagai macam ibadah, kecuali supaya mengabdi kepada Allahnya dengan mukhlisina lahuddin, dengan cara ikhlas untuk agamanya. Jadi Bapak Ibu, pengabdian dan keberserahan yang kedua yang bisa kita maksimalkan di Ramadan ini, jadikanlah momentum Ramadan ini sebagai momentum latihan untuk latihan ikhlas, Bapak Ibu. Ikhlas tuh kayak gimana? Tuh, diterangkan di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat ke-66. Ya. Bahwa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya di dalam hewan ternak itu terdapat pelajaran bagi kamu. Ya. Jadi ada ibroh di hewan ternak itu. Pelajaran apa? Ya, lihat tuh. Nuskikum mimma fi butunihi mim baini farthin wadamin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Jadi di dalam hewan ternak itu ada pelajaran dalam bentuk kami, kata Allah, memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya. Kan susu murni itu kan dari perutnya kan, ya, dari bagian perutnya. Susu murni. Sementara di dalam perut itu bukan hanya ada susu murni saja, tetapi di dalamnya juga ada kotoran, ada darah. Tapi kemudian si susu murni itu tetap murni, tidak bercampur dengan kotoran dan darah, sehingga dengan mudahnya ditelan, sehingga dengan sangat nikmatnya masuk ke dalam tenggorokan. Begitulah ikhlas, murni, tidak tercampuri, sekalipun mungkin di dalam perut yang sama, tetapi dia tetap murni, dia tetap fokus, jernih. Murni karena apa? Murni dengan apa?
murni, jernih, fokus karena Allah. Jadi latihan yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan ini adalah mulailah perbanyaklah Bapak Ibu sahabat-sahabat untuk memaksimalkan keikhlasan. Karena ikhlas ini sangat akrab dengan kebahagiaan. Jadi kalau boleh saya bilang, kalau kita merasakan kurang bahagia, tandanya masih banyak hal-hal yang kurang ikhlas dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita mulai melaksanakan semua yang kita lakukan ini bahagia, lapang, tenang, tandanya maksimalah kebahagiaan dan juga maksimalah keikhlasan kita. Jadi Bapak Ibu, perbaiki dan maksimalkan ikhlas. Ya, dan ini bisa kita latih. Apa? Kenapa kita harus ikhlas? Kenapa kita mesti tidak terlalu harus memikirkan tanggapan orang, perhatian? Ini menyangkut pertanyaan yang saya cantumkan ini. Apa sumber penderitaan terbesar manusia? Ayo Bapak Ibu, ini saya minta silakan ketik di kolom chat ini. Alhamdulillah ini ada Ibu Elvirina. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya sumber penderitaan terbesar? Apa tuh? Ada 3 hal katanya. Mengharap kepada selain Allah. Boleh? Tidak ikhlas. Bu Dokter Yuni ya. Oke, silakan. Silakan sambil jawab kan. Nanti saya sambil lihat ya komentar-komentarnya masing-masing. Ternyata banyak para peneliti melakukan penelitian bahwa sumber penderitaan terbesar manusia hari ini ya adalah terlalu pusing dan terlalu bingung dengan apa yang dikatakan dan difikirkan orang kepada dirinya. Sampai para peneliti ini menghasilkan hasil penelitian. Tingginya tingkat bunuh diri di dunia itu disebabkan karena terlalu fokus, terlalu pusing, terlalu banyak memikirkan apa kata orang. Sehingga letak kebahagiaan hidupnya itu ada di mulut orang. Jadi yang selalu dia pikirkan adalah gimana tanggapan orang, gimana pikiran orang, gimana orang memandangnya. Jangan-jangan nanti orang memandang begini, memandang begitu. Ya. Jadi sumbernya hari ini banyaknya itu. Makanya hari ini banyak sekali orang-orang yang berhutang. Coba, kenapa orang banyak berhutang hari ini? Karena dia pengen hidupnya bisa memiliki keinginan dan merealisasikan keinginannya. Padahal sebenarnya itu tidak sesuai dengan kemampuan. Tidak sedikit kan orang-orang yang berhutang itu supaya mendapatkan tanggapan wah dari orang lain. Wah punya motor, wah punya mobil, wah punya rumah, wah punya ini dan itu. Ya. Sementara mungkin orang terpuaskan gitu, mungkin orang terpuaskan pandangannya, prasangkanya. Tetapi kita menanggung keberatan dan kesulitan-kesulitan itu. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Betul, Pak Heri. Jadi hidupnya pengen dipuji terus, pengen diakui terus, pengen diposisikan terus. Akhirnya yang terjadi, ya dia hidupnya hanya memikirkan apa kata orang. Ini ada satu buku ya. Nah, akhirnya diputuskan dari berbagai macam penelitian itu bahwa yang paling banyak menjadikan kita tidak bahagia itu dan sumber penderitaan kita hari ini adalah social perfectionist. Kita pengen dipandang perfect oleh sosial yang melihat dan memandang kita. Walaupun harus memaksakan diri. Sementara ini bertentangan dengan yang namanya keikhlasan.
Coba, negara mana yang hari ini paling banyak sekali melakukan bunuh diri? Negara mana? Negara Korea, Jepang. Korea lah kita ambil. Yang mungkin hari ini banyak banget orang-orang yang demam Korea. Hmm. Kenapa? Ya karena di sana rata-rata orang satu, ya mereka tidak suka menikah. Mereka tidak suka punya anak, makanya ribet katanya punya anak. Makanya Korea dan Jepang sekarang krisis sekali dengan populasi. Kenapa? Ya karena hidupnya pusing, sibuk memikirkan dirinya yang belum selesai dengan diri gitu. Ya, dia nggak selesai-selesai dengan diri karena hidungnya harus dirubah lagi. Ya, karena dagunya belum tirus mungkin. Ya, karena mungkin pipinya kurang kurang gimana atau bibirnya kurang lebar atau berbagai itu saja yang dipikirkan. Dan apa coba? Kenapa mereka lakukan itu semua? Ya, operasi ini, operasi itu, dirubah ini, dirubah. Supaya kelihatan sama orang, wah kan? Make up ini, make up itu, baju ini, baju itu. Semuanya dikarenakan untuk dilihat oleh orang. Betul bahasanya. Validasi. Betul. Semakin kita membutuhkan validasi daripada orang lain, maka semakin kita nggak bahagia, Bapak Ibu. Demi Allah. Ya, karena sejatinya orang yang membenci kita itu tidak butuh dengan validasi kita. Dan orang yang mencintai kita juga tidak butuh dengan validasi kita. Ya, tidak butuh. Nah, ini harus dijadikan perhatian buat kita bahwa momentum Ramadan ini kita harus menjadi dan berlatih menjadi orang-orang yang tidak dan terjauh dari pribadi yang sosial perfeksionis. Ya. Ini ada buku yang warna kuning tuh, judulnya The Top 5 Regret of the Dying. 5 urutan ya penyesalan, regret itu kan penyesalan. 5 urutan penyesalan orang-orang yang mau meninggal dunia. Jadi penulisnya adalah Bronnie Ware. Bronnie Ware itu seorang perawat yang khusus merawat orang-orang atau pasien-pasien paliatif. Pasien yang secara medis sudah tidak mungkin disembuhkan lagi. Ya. Lalu sambil merawat para pasien-pasien yang menunggu waktu meninggalnya ini, Bronnie Ware mewawancarai satu-satu dengan pertanyaan yang sama, Bapak Ibu. Apa pertanyaan Bronnie Ware kepada mereka? Bapak Ibu, para pasien, kalau Bapak Ibu diberi kesempatan oleh Allah lagi, mereka bukan Muslim. Kalau Bapak Ibu diberi kesempatan lagi untuk sembuh, untuk bugar kembali, bahkan bisa muda lagi, sebutkan apa yang paling Ibu Bapak sesali dan apa yang tidak akan Ibu Bapak ulangi. Mereka memberikan jawaban. Ditulis sama Bronnie Ware. Diurutkan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ibu Bapak tahu nggak nomor 1 penyesalannya apa? Dan mereka sepakat itu menjadi nomor 1. Mereka punya penyesalan yang sama. Apa penyesalan yang sama? Ini dia. Ini dia penyesalan pertama yang mereka sesali. Apa? Caring too much about what other people think. Terlalu peduli, terlalu banyak mempedulikan terkait apa-apa yang orang pikirkan kepada dirinya. Banyak orang yang menderita karena terlalu banyak memikirkan apa yang difikirkan orang kepada dirinya. Ya, Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang harus kami lakukan supaya kami terbebas dari penyakit seperti ini dan kami bisa mengakses yang namanya kebahagiaan di Ramadan ini? Apa yang harus kami lakukan? Maka jawabannya tadi ya. Jawabannya adalah kita fokus untuk mengasihi dan fokus peduli. Sekali lagi, fokus mengasihi dan fokus peduli. Ya.
Mengasihi dan peduli seperti apa, Bu hadirin rahimani wa rahimakumullah? Ya. Yang paling pertama adalah rajin-rajinlah mengasihi diri sendiri. Dan karena orang-orang yang tidak bisa menghargai diri, biasanya dia akan mencari validasi dari orang lain. Nah, supaya kita tidak butuh pandangan orang lain, coba Bapak Ibu lihat. Lihat hadis ini. Coba simak hadis ini. Barang siapa yang mencari ridho Allah di saat manusia tidak suka kepadanya, maka Allah akan meridhoinya. Dan Allah akan membuat manusia yang awalnya tidak suka, maka suatu ketika akan meridhoinya. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia pun ikut murka. Yang awalnya memuja, yang awalnya mencinta, yang awalnya memiliki kekaguman yang sangat luar biasa, karena dia melakukan itu tidak atas mendapatkan dan ingin mendapatkan ridho dan cinta Allah, maka Allah murka dan suatu hari orang itu pun ikutan murka. Nggak suka. Berarti Bapak Ibu, gimana supaya kita bisa lebih bahagia mulai hari ini? Di Ramadan ini berlatihlah untuk kita setiap kali mau melakukan apapun, coba tanyain, Allah kira-kira suka apa enggak? Jadi ukurannya bukan orang suka, tapi Allah suka apa tidak. Kalau rasanya Allah tidak suka, meskipun banyak orang yang suka, maka hentikan. Karena nanti mungkin awalnya orang akan suka, tetapi Allah nanti bisa membolak-balikan hati orang-orang yang suka itu jadi tidak suka. Justru sebaliknya yang harus kita lakukan. Pokoknya kalau rasanya Allah suka nih, sekalipun orang gak suka, kerjain aja. Santai aja. Saya digunjingin orang, saya dikomentir orang, ya biar saja. Biarkan kalau hari itu. Karena yakinlah Allah nanti yang akan membolak-balikan hati orang-orang itu, sampai kemudian suatu hari dia suka. Dan kita juga gak butuh suka, gak butuh banget, nggak maksudnya gak penting orang suka gitu. Walaupun memang banyak sekali kita di antara kita yang suka mencari supaya orang suka sama kita. Bapak Ibu, sahabat-sahabat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang pertama ya, latihan yang bisa kita lakukan. Apa Bapak Ibu? Bu, sahabat-sahabat semua, selalu pikirkan, kira-kira yang kita lakukan ini Allah suka apa enggak? Ya, dengan kita melakukan ini, tandanya kita mengasihi dan peduli kepada Dia. Kita tidak akan tersiksa nantinya. Walaupun mungkin ya ada orang yang tidak setuju dan tidak sepakat atas ini. Oke, saya lanjutkan. Bu, pas sahabat-sahabat semuanya yang selanjutnya. Ketika kita rendah hati, ketika rendah diri di hadapan orang lain, ingat ya, kalau kita pengen terlepas daripada anggapan orang, maka kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Jangan-jangan kita belum berterima kasih kepada diri. Jadi kalau kita merasa rendah diri di depan orang lain, maka coba ingat-ingat apa yang kami tuliskan di depan ini. Bu, Pak, kalau kita ngelihat, aduh orang lain lebih baik, lebih bagus, lebih hebat. Ibu, kita tidak sedang tertinggal. Anda bukan sedang tertinggal. Tapi Bapak Ibu, antum semua sedang berjalan di atas jalan sendiri. Jadi jangan takut, jangan cemas. Gak apa-apa. Ya, walaupun misalnya orang kita lihat. Tadi kan hadisnya saja kita diperintahkan ngelihat yang ada di bawah. Bukan ngelihat yang ada di atas, begitu kan ya. Tapi kalaupun misalnya dia kelihatan juga di atas masalahnya ikut reunian. Wah, teman-teman saya sudah sampai ke sana, sampai ke sini, cerita ini, cerita itu. Tak. Karena Anda sedang tidak tertinggal. Anda tidak sedang tertinggal, tapi Anda sedang berjalan di jalan Anda sendiri. Yang kedua, Bu, kita itu tidak perlu harus jadi orang lain. Ibu-ibu, sahabat-sahabat,
nggak perlu jadi orang lain. Anda sudah cukup sebagaimana adanya diri Anda sendiri. Udah, nggak usah memaksakan kayak orang lain. Karena kita bukan dia, kita adalah kita. Dan kita nggak perlu jadi orang lain. Ya, justru penderitaan itu datang dan timbul ketika kita pengen kayak orang lain. Padahal kita bukan orang lain kan? Lalu selanjutnya ingat-ingat. Allah tidak menilai dari apa yang tampak. Tetapi Allah menilai dari apa yang ada di dalam isi hatimu. Isi hati kita lah yang dilihat oleh Allah, bukan tampilan-tampilan kita. Ya, bukan casing-casing kita. Kapan-kapan kalau bercermin, lihat diri Anda sendiri, lalu bilang, wahai diri, aku cukup. Aku berharga. Aku bangga pada diriku sendiri. Aku bangga pada diriku yang terus berjuang. Lalu kemudian sampaikan dan lakukan ini. Coba lakukan ini. Apa? Self-appreciation. Bagus kalau ditulis. Tapi kalau tidak ditulis pun katakan saja kepada diri sendiri. Wahai diri, terima kasih aku ungkapkan kepadamu. Ya, aku sampaikan dengan tulus kepada diriku sendiri. Karena sudah berjuang, sudah mau bekerja keras, bahkan tidak lelah bertumbuh. Wahai diri, terima kasih. Karena engkau sudah mampu melewati hari-hari yang berat. Sampai detik ini masih bisa bertahan. Ada berbagai macam ujian, tantangan, kesulitan, rintangan. Tetapi engkau tetap melewatinya dengan baik. Sampai hari ini, engkau sudah menjadi diri yang luar biasa. Kalaulah dulu saya cuma tahu ini, tahu itu, begini dan begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini rasanya sudah lebih baik dan sangat lebih baik dibandingkan yang lalu. Pak, Bu, latih di Ramadan ini untuk self-appreciation. Apalagi ketika tahajud, apalagi ketika mau tidur. Berterima kasihlah kepada diri. Kirimkanlah Ummul Furqan. Kirimkanlah surah Al-Fatihah kepada diri. Ya, berikan reward ketika berhasil melakukan sesuatu kepada diri ini. Karena sekali lagi, tidak sedikit orang-orang yang mengharapkan pandangan dari orang lain karena dirinya saja tidak bisa mengapresiasi diri. Oke, yang terakhir. Apalagi latihan yang bisa kami lakukan supaya bahagia di Ramadan ini? Ini dia. Bu, Bapak, perbanyaklah melakukan secret kindness. Banyakin melakukan kebaikan yang Bapak Ibu sembunyikan. Ya. Kalau bahasa hadis atau istilah dalam hadis itu, ketika seseorang melakukan kebaikan dengan tangan kanan, sampai-sampai tangan kirinya aja nggak tahu. Semakin banyak kita melakukan kebaikan-kebaikan yang disembunyikan, ya, ataupun mungkin di mana terang-terangan pun diniatkan supaya memberikan motivasi kepada orang lain. Bapak Ibu, hati-hati dengan sifat pelit. Betul. Ya, Ibu Ulfani. Hati-hati dengan sifat pelit di bulan Ramadan. Karena sifat pelit di bulan Ramadan akan merusak ibadah Ramadan kita. Ini saya serius. Ayo. Ketika ada kesempatan-kesempatan untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, apapun itu, Pak, Bu, lakukan semaksimal mungkin. Salah satunya sambil diiringi dengan berdoa supaya kita tetap ikhlas kepada Allah. Ini salah satunya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, engkaulah tujuanku dan ridhomulah harapanku. Karuniakanlah kepadaku rasa cinta padamu dan ma'rifat kepadamu. Karuniakan kepadaku keridhoanmu dan rasa ridho padamu,
atas segala ketetapan-Mu yang baik ataupun yang buruk. Selain kita terus berdoa, doa yang dibacakan adalah salah satunya ini, maka jangan lupa, Bu, Pak, ini, lakukan kebaikan-kebaikan. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya, seperti tadi kan saudara-saudara kita yang Ramadan lalu masih ada, tapi sekarang udah nggak ada. Loh, bagaimana kalau tahun depan adalah giliran kita sehingga kita nggak dapat Ramadan lagi? Maka Pak Bu, ajakan kami Bu Pak, ya ketika ada kesempatan-kesempatan untuk berbagi, maka segera salurkan, segera lakukan. Ya, yang kita lakukan supaya kita bahagia di Ramadan ini dan mendapatkan bahagia Ramadan yang maksimal, maka pedulilah dan sayangilah dan empatilah kepada sesama. Ya, nih melalui wasilah WPI kami ajak, gitu kan ya, kita siapkan bekal terbaik untuk masa yang akan datang. Apa bekal yang terbaik? Ingat, yang namanya rizki itu bukan apa yang kita miliki. Tapi rizki itu adalah apa yang kita makan dan minum, apa yang kita pakai, dan apa yang kita infakkan dan apa yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan. Maka itulah rizki kita. Apa-apa yang ada di rumah kita belum tentu rizki kita. Ya, itu hanya hak milik kita, tapi belum tentu rizki kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, melalui ini semuanya, ya, mari kita ingat-ingat apa yang disampaikan oleh Nabi ini. Apabila manusia, idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min thalath. Ketika manusia meninggal dunia, maka akan putus semuanya kecuali 3 perkara. Ingat-ingat ini. Ini yang akan menjadi bekal terbaik buat kita. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh mendoakan. Ini akan menjadi bekal terbaik kita. Sekalipun nanti suatu hari kita diambil nyawanya oleh Allah. Bahkan Ramadan yang akan datang, kita tidak diizinkan lagi oleh Allah. Maka kita harus segera memberikan bekal terbaik di Ramadan ini. Pak Bu, mari bersama-sama, ya, kita berbagi kepada siapapun yang kita mampu. Salah satunya adalah ini. Memberi makan orang yang berpuasa, memberikan jalan-jalan kemudahan kepada orang lain. Ini luar biasa. Itulah kenapa, ya, ada program dari WPI yang kemudian salah satunya adalah memberi makan, begitu kan ya, lalu kemudian memberikan sedekah kepada anak-anak yatim, kepada penghafal-penghafal Quran. WPI juga adalah salah satu lembaga yang terus mensupport One Quran Institute, pesantren karakter Quran. Masya Allah, begitu kan ya, dengan berbagai macam kegiatan. Ini di Yatim Village ya, ini anak-anak yatim ya, di Bogor. Masya Allah, begitu kan ya. Dan lihat, keutamaan sedekah memberi makan orang berpuasa itu luar biasa. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Bayangkan, yang kita kasih buka puasanya adalah orang-orang ahli Quran. Ya, yang hari-harinya baca Quran, menghafal Quran, lisannya terjaga, mulutnya terjaga, matanya terjaga. Mungkin pahala yang kita tidak seberapa. Tapi ketika kita menjadi wasilah orang yang bisa ngasih makan orang-orang yang berpuasanya dengan banyak membacakan ribuan bahkan ratusan ribu ayat per harinya, huruf per harinya, sementara satu huruf itu dinilai 10 kebaikan, maka ini akan menjadi satu kebaikan yang sangat luar biasa. Itulah kenapa Bapak Ibu, saya ajak, ayo Bapak Ibu, ikutan kegiatan ya, berbuka puasa untuk anak yatim dan santri penghafal Al-Quran ini, ya, yang dibuat atau diselenggarakan. Senang sekali kan kita bisa lihatnya, mereka bahagia, mereka senang, pokoknya jangan sampai ketinggalan. Ya, memberikan buka puasa dan berusaha buat yatim dan juga ini kebutuhannya, ya, ini yang akan dilakukan oleh WPI.
Masya Allah, sekitar anggaran 500 jutaan ini yang harus dicarikan. Itulah kenapa penting sekali kita support, kita bantu, begitu kan ya. Nah, ayo ambil langkah segera, mumpung masih ada umur, masih kita diberikan kesempatan di Ramadan ini, barang-barang di WPI, ya, gerakan 5.000 orang baik, ya, kok 5.000, ya, ya 5.000 kalau dikasihkan dikali 100.000 itu udah 500 juta itu kalau tidak salah ya Bang Galih ya, gitu kan ya. Ini luar biasa sekali nih yang harus kita maksimalkan, begitu kan ya. Yuk sekali lagi ikutan program yang sangat luar biasa ini, jadilah kita salah satu yang berpartisipasi dalam kebaikan-kebaikan ini. Ya, Bapak Ibu, tinggal take action, di screenshot ini, ya, lalu kemudian segera hubungi. Ini ada Bang Avan ya yang akan menjadi adminnya. Lalu kemudian apa yang bisa, mau ikutan apa nih, begitu kan ya, mau ikutan sedekah apa, atau mau ikutan infak apa, atau wakaf apa, silahkan ya, segera ambil bagian untuk ini semua. Tuh sudah di screenshotkan, silakan simpan di HP-nya, atau mungkin malam ini juga langsung eksekusi ya, atau mungkin kapan, silahkan langsung dimaksimalkan. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ketika kita berbagi dan memberi maka akan tambah bahagia kita. Serius, bahagia sekali. Setiap hari bisa berbagi. Kalau ada ilmu kita bagi, bahagia kita. Ada harta bahagia apa dibagi, kita bagikan, bahagia kita. Ada tenaga, ada ide, ada pikiran, kita bisa bagikan, bahagia kita. Demi Allah. Ya, berbagi, mengasihi dan peduli itu akan membahagiakan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah titipkan kebahagiaan sepanjang Ramadan. Dan sampai kemudian mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Ramadan selanjutnya. Kita merasakan kebahagiaan. Barakallah, itu dulu yang bisa Anies sampaikan. Kang Gali, mudah-mudahan ada manfaat buat kami khususnya. Terima kasih ya bunda-bunda semua yang sudah menyimak nih dari awal sampai akhir. Ya, kalau misalnya ada yang perlu dikonsultasikan, boleh silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Jazakumullahu khairan katsira ya. Maaf lahir batin dan saling mendoakan mudah-mudahan diberikan kekuatan iman ya jasmani dan rohani untuk kita bisa melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan ini. Barakallah, saya serahkan sama Kang Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz Zainal Muttaqin yang sudah memberikan pencerahan nih, khususnya buat saya. Bagaimana caranya kita bisa menggapai Ramadan secara bahagia, ya. Memang salah satunya adalah kita berbagi. Ya, berbagi kepada siapa? Banyak. Tadi ya sudah disebutkan sama Ustaz Zainal tadi. Kita bisa berbagi dengan yatim, anak-anak yatim gitu ya, kita Ya. bisa berbagi dengan para penghafal Quran, kita bisa berbagi dengan yang lainnya. Jadi ayah bunda jangan ragu untuk kita bisa berbagi melalui Wakaf Peradaban Internasional. Jadi sudah di-share juga sama admin Wakaf Peradaban, silakan untuk langsung ditransfer Bapak Ibu semua, jangan ragu-ragu. Keburu nanti setan yang bisikin, ya nggak usah transfer, nggak usah. Itu kan bahaya gitu ya Bunda ya. Pokoknya langsung transfer, nanti insya Allah ya akan diamanahkan, akan disalurkan kepada yang sudah dijelaskan sama Ustadz Zainal tadi. Nah, langsung aja di apa di screenshot ya, ataupun di transfer langsung ke nomor rekening yang sudah disediakan oleh Wakaf Peradaban. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, nih Masya Allah nih nggak kerasa nih Ustadz, sudah di Jakarta ini sudah jam 22.21 nih Ustadz. Mungkin di Makassar, di kota-kota lain sudah 1 jam berlalu nih, 2 jam, Masya Allah. Ini insya Allah ya kita bisa ketemu lagi eh, bareng dengan guru-guru yang lain di kajian malam. Ya, jadi stay tune aja di grup yang sudah ada di kajian malam. Mudah-mudahan bisa kembali bertemu lagi dengan Ustaz Zainal ya, mudah-mudahan ya. Jadi kita bisa mengkaji lagi untuk dengan tema-tema yang menarik lainnya. Seperti itu. Ini sudah di-share juga oleh Wakaf Peradaban adminnya di
nomor rekening 922 922 2233. Ini banyak nomor duanya nih. Ya, 922 922 2233 atas nama mengetuk pintu langit. Langsung aja di transfer ke rekening BSI, ya, rekening BSI. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagi yang belum gabung grupnya, silakan gabung di grup Kalam. Untuk infonya, tema-temanya, pematerinya bisa di grup Kalam. Tinggal diklik di kolom chat atau kolom komentar. Barakallahu fikum semuanya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang sudah hadir pada kesempatan malam ini. Insya Allah, ya, kembali lagi, ketemu lagi di Kalam hari Kamis malam Jumat. Terima kasih kepada Ustaz Zainal yang telah mengisi kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita praktekkan langsung. Ya, ilmunya menjadi amal jariah yang itu bisa mengisi pundi-pundi kita nanti di akhirat insya Allah. Kita akhiri kawan-kawan semua dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Nah. kepada Allah, lebih Terima bersih kasih bangun malamnya, banyak lebih Ustaz. taat kepada Allah, lebih bersih hatinya, lebih baik amal solehnya, lebih sedikit dosanya. Ada? Lalu kenapa kita yang dipilih Allah untuk terlibat dalam proyek kebaikan ini? Kenapa kita yang dipilih Allah dalam proyek amal soleh ini? Karena Allah masih sayang sama kita. Kita terjebak atau masuk dalam proyek amal soleh ini. Macam-macam lah. Ada yang ngurus masjid, ada yang ngurus pondok tahfiz, ada yang ngurus beras, ada yang ngurus baitul mal, ada yang mengajar. Antum tidak sadar ke itu nikmat dari Allah? Selama ini harus duit ke nikmat itu? Harus saldo masuk rekening ke? Harus pakai barang branded ke? Harus pakai tender proyek ke baru antum anggap alhamdulillah rezeki Allah? Berarti kita bukan hamba yang sesungguhnya, kita hamba marginal. Kalau ada margin baru kenal. Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Kita akhiri ya. Dengan hitungan 5, 4, 3, 2, 1.